Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Halal semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang ini udah masuk masa liburan. Kira-kira bingung gak sih mau ngapain gitu untuk mengisi waktu luang kita? Nah, bisa banget nih sobat-sobat halal sekalian, coba buka YouTube, kemudian search Humas FKIK UIN Malang. Nah, di sana ada banyak sekali episode-episode ikhbar, informasi kesehatan dari berita FKIK UIN Malang. Nah, video podcast kali ini bersama dengan saya, Syifa Naura, senang sekali bisa menemani sobat-sobat halal sekalian dalam topik skincare halal di kalangan remaja. Nah, pada topik ini kita akan membahas tentang apa itu skincare halal, kenapa kita harus menggunakan skincare halal dibandingkan dengan produk skincare yang lainnya, apa sih manfaatnya, dan berbagai fenomena yang terjadi di kalangan remaja tentang skincare halal. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kupas tuntas bersama dengan narasumber hadir kita, yakni Ibu Dr. Bifum Fauzia, Sarjana Sains Magister Farmasi. Mari kita langsung sapa. Assalamualaikum, Bu Begum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Ibu kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bu akhir-akhir ini? Rutinitas yang biasa, menyelesaikan beberapa revisi program dan juga kegiatan yang ada di Halal Center serta kegiatan tridharma yang lain. Baik. Emang orang sibuk itu beda ya. Jadi, Bu Begum ini merupakan Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta merupakan salah satu dosen di program studi farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, jadi udah ranah kehalalan ini udah jagonya Bu Begum ini. Nah, Bu Begum berbicara tentang skincare halal ini. Memang perawatan kulit di kalangan remaja ini tidak akan pernah luntur ya Bu ya. Selalu ada saja inovasi dan juga evolusi-evolusi yang dilakukan oleh para produsen kosmetik itu dalam menarik minat para konsumennya. Salah satunya dengan mengembangkan produk khusus, yakni produk skincare halal. Nah, mungkin dari sobat-sobat halal juga sering nih pasti menggunakan skincare ya. Kalau saya sih jarang, makanya kulitnya seperti ini. Nah, jadi biasanya orang-orang dalam menggunakan produk skincare ini tidak peduli ya dengan segi kehalalannya gitu kan. Biasanya asal pakai aja, yang penting cocok dengan kulit kita sendiri. Nah, dari sini saya mau tanya nih Bu, sebenarnya skincare halal itu seperti apa sih? Baik, memang kalau fenomena penggunaan skincare sekarang ini di kalangan remaja itu sudah bukan lagi sesuatu yang wow atau precious ya, karena kita tahu juga di kalangan remaja saat ini harga dari berbagai macam jenis skincare yang ditawarkan itu sangat bervariasi, dari mulai yang terjangkau untuk kantong anak remaja gitu ya, sampai dengan yang di kalangan menengah ke atas. Jadi memang penggunaan skincare di kalangan remaja itu saat ini menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai, perlu kita perhatikan, perlu kita pelajari juga gitu. Utamanya karena saat ini kosmetika yang berjenis skincare itu ternyata tidak lagi menjadi sesuatu yang berkaitan dengan remaja perempuan, tapi banyak juga dari remaja laki-laki yang juga mulai concern untuk menggunakan skincare. Nah, kalau kita mengacu pada makna skincare sendiri itu kan sebenarnya serangkaian produk yang digunakan untuk tujuan perawatan kulit ya. Jadi adik-adik remaja pasti memilih untuk menggunakan skincare itu dengan keinginan untuk bisa memperoleh kulit yang sehat, yang mungkin umumnya dimaknai sebagai kulit yang cantik, nah, gitu. Untuk ukuran mereka sendiri punya keinginan atau kaitannya dengan kesehatan dan juga kecantikan. Adapun skincare yang halal itu tentunya adalah serangkaian produk untuk perawatan kulit yang tadi digunakan oleh dengan tujuan untuk menjaga kesehatan kulit, dengan tujuan untuk mempercantik atau memperindah kulit, namun dibuat dari bahan dan juga proses yang terjamin kehalalannya. Terjamin kehalalannya itu artinya tidak hanya melekat pada bahan yang digunakan, melainkan juga pada proses pembuatan dari skincare itu sendiri. Oh ya, Bu. Jadi skincare halal ini harus terjamin kehalalannya bukan hanya dari bahan ya Bu ya, tapi juga dari proses produksinya, itu jangan sampai tercampur oleh bahan-bahan yang najis gitu ya Bu ya.
Berarti memang sedikit complicated ya Bu ya, produk halal ini harus berbagai macam yang kita kuasai. Nah, terus Bu, kenapa sih kok umat muslim nih, terutama ya Bu ya, untuk remaja milenial sekarang ini harus menggunakan produk skincare yang halal gitu? Kenapa tidak menggunakan produk skincare lainnya? Oh, ini jelas kaitan eratnya dengan syariah Islam, di mana ketika kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, ketika melaksanakan proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus menjamin berbagai macam hal yang kita gunakan, mulai dari itu yang melekat langsung di tubuh kita ataupun yang kita gunakan untuk beribadah, alat untuk beribadah, itu benar-benar terjamin bebas dari najis. Dan begitu ya. Otomatis ketika kita mau memilih menggunakan produk skincare yang itu melekat langsung di anggota tubuh kita, kemudian kita gunakan untuk beribadah, maka pastinya kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan memilih menggunakan skincare yang sudah terjamin kehalalannya gitu. Supaya apa? Supaya ibadah kita juga diterima. Kan sudah jelas ya, di dalam syariat Islam itu kalau kita ingin beribadah ya harus dengan menggunakan yang bebas dari najis ataupun dari bahan yang non halal itu tadi. Iya, benar banget Bu. Jadi salah satu manfaatnya ya untuk produk halal, kita menggunakan produk halal, terutama skincare halal ini bisa menjaga keamanan, kenyamanan, ketenangan kita seorang muslimah dalam beribadah gitu ya. Kalau misalnya untuk bahan-bahan titik kritis halal nih Bu, ya biasanya ada di skincare. Ini biasanya apa aja sih Bu? Oke, jadi kalau di skincare ya itu sebagian besar itu kan bahannya adalah bahan hewani ya, dari sumber hewani. Jadi memang banyak sekali nih titik kritis halal kalau pada sediaan skincare. Yang paling sering lemak ya, lemak, minyak, kemudian ada plasenta kalau orang menggunakan plasenta ya, kemudian ada kolagen, gelatin, kemudian bahan-bahan yang sifatnya seperti lilin ya, itu juga masuk dalam critical point atau titik kritis halal dari sediaan kosmetik. Kalau macam-macamnya dari titik kritis halal di sediaan kosmetik itu bisa bergantung pada jenis ya, jenis kosmetiknya itu. Misalnya jenis sediaannya itu gel, jenis sediaannya itu krim, atau jenis sediaan misalnya untuk lipstick itu kan ingredientsnya kan bervariasi. Tapi paling umum biasanya adalah lemak ya, lemak atau minyak, kemudian gelatin paling sering, kemudian golongan surfaktan yang paling sering juga yang dipakai. Biasanya pada kan kalau kita ngomong tentang bahan untuk kosmetik atau skincare itu kan ada dibagi 3 ya, bahan aktif, kemudian bahan penolong ya, bahan penolong, sama satu lagi yang untuk emulsifier ya, jadi emulgator. Jadi di bahan-bahan itulah kita paling sering itu di bagian di penstabilizer ya, yang bahan untuk stabilizer yang ketiga itu. Jadi yang paling sering titik kritis itu di stabilizer itu paling banyak. Kalau di bahan baku biasanya kebanyakan bahan tambang ya yang dipakai ya. Iya. Jadi lebih ranahnya lebih ke toyib nih, ke ranahnya yang bukan halal ya, tapi lebih kepada keamanan penggunaan dari bahan tambang kalau yang bahan aktifnya ya gitu. Oke. Menarik sekali ya untuk membahas hal ini. Tidak kalah menarik nih untuk sobat-sobat halal sekalian. Udah tahu belum sih kalau misalkan logo halal ini launching logo yang baru nih? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bu tentang proses atau pandangan Ibu nih tentang peralihan transisi logo yang sekarang terjadi. Yang dulu logonya MUI ya Bu ya, putih jauh-jauh, sekarang ini udah logonya berwarna ungu dengan desain logo yang baru. Nah, ini seperti apa? Jadi kalau mengacu pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, memang sertifikat halal itu yang semula sifatnya voluntary atau berdasarkan pengajuan masing-masing produsen itu sekarang menjadi mandatori, artinya diwajibkan. Namun di dalam proses kewajiban tersebut pemerintah kemudian
memberikan jenjang penahapan atau jenjang untuk proses pemberian sertifikat halal dan masa waktunya kapan maksimal harus sudah memiliki sertifikat halal itu dalam beberapa fase. Ada untuk yang kategorisasi makanan minuman, ada yang kategori kosmetik dan barang gunaan, ada yang kategori alat-alat kesehatan dengan rentang waktu yang bervariasi. Untuk kosmetik itu rentang waktunya dari tahun 2021 sampai dengan 2026 harus sudah memiliki SH yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Apakah kemudian sertifikat halal yang dulu dikeluarkan oleh LPPOM MUI itu menjadi tidak berlaku? Jadi bukan demikian. Jadi ada proses peralihan atau transisi di mana untuk yang sudah mendapatkan sertifikat halal Majelis Ulama dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia itu diberikan waktu sampai dengan 3 tahun sejak diundangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Itu terbit peraturan perundangannya adalah di Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal nomor 39 itu Februari 2021. Artinya kalau harus berlaku 3 tahun sejak diundangkan, berarti kan 2021 ditambah 3 nih, ya berarti 2024. Artinya sejak tahun 2024 nanti setiap pengajuan sertifikat halal itu menggunakan pengajuan sertifikasi halal yang di BPJPH, juga menggunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH, logonya juga sudah menggunakan yang di launching oleh BPJPH gitu. Jadi sifatnya alih transisi itu adalah untuk tetap bisa mengakomodir produk yang sudah diproduksi dengan sertifikat yang lama atau dengan logo yang lama. Jadi masih boleh beredar sampai dengan nanti Februari tahun 2024 harusnya kalau secara perundang-undangan seperti itu. Nah selanjutnya nih Bu, yang menarik adalah tentang fenomena yang terjadi di masyarakat tentang skincare halal. Jadi masih banyak sebagian masyarakat atau remaja milenial yang menganggap bahwa skincare halal ini memiliki kualitas yang tidak sama dengan skincare yang sudah global gitu. Terus juga mereka takut nih untuk menggunakan skincare halal yang mungkin kan baru-baru ini ya Bu ya, baru-baru ini diteliti, diproduksi gitu dibandingkan dengan skincare sebelumnya yang sudah lama, yang efektivitasnya mungkin sudah teruji gitu Bu. Nah, bagaimana sih Bu cara menyikapi persepsi ini, fenomena ini? Oke, yang pertama yang harus kita pahami bersama ketika kita ingin menggunakan skincare gitu ya, ada 2 hal kan tadi ya. Yang pertama itu tidak membatalkan atau menyebabkan ibadah kita tidak diterima atau tidak bisa kita laksanakan sesuai dengan syariat Islam. Itu satu ya, berkaitan dengan kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Dan yang kedua tentunya ketika kita memilih skincare itu harus mempertimbangkan dari sisi ketoyiban atau kebaikan yang bisa kita ambil ketika menggunakan skincare tersebut. Ini menurut saya ini adalah 2 hal yang saling berkaitan dan melengkapi. Jadi kita tidak bisa menafikan istilahnya halal aja gitu ya, halal aja tetapi kemudian tidak thayyib, ataupun yang sebaliknya thayyib aja, baik aja untuk kita tapi itu bersumber dari bahan yang tidak halal. Nah, kalau tadi kita sudah diskusi tentang titik kritis halal, kira-kira apa saja pada suatu sediaan kosmetik, maka kalau yang berkaitan dengan ketoyiban atau kebaikan suatu skincare ya untuk kita gunakan, pastinya kita mempertimbangkan yang pertama keamanan ya, keamanan dari skincare yang akan kita pilih atau kita gunakan. Yang kedua adalah manfaat ya, manfaat tersebut memang sesuai dengan yang kita butuhkan atau enggak nih gitu, bahwa itu memang kita maksudkan untuk kebutuhan kita atau tidak gitu. Kemudian kualitas ya, kalau kita ngomong tentang kualitas berarti itu erat kaitannya dengan legalitas dari produk tersebut. Berkaitan dengan kualitas itu dikeluarkan oleh lembaga yang terkait atau institusi yang terkait, misalnya dari Dinas Kesehatan atau dari BPOM ya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan suatu bahan itu istilahnya aman enggak gitu, itu ranahnya adalah ranah thayyib gitu. Jadi
itu keduanya saling melengkapi. Jadi seyogianya seorang remaja, baik itu muslim ataupun muslimah, ketika memilih skincare, dua hal ini tidak dipisahkan, gitu. Saling diperhatikan itu untuk memilih ya ataupun menggunakan suatu produk skincare. Ya, dan alhamdulillahnya sekarang ini sudah banyak ya Bu ya, brand-brand skincare halal yang sudah benar, karena sekarang itu isu halal lifestyle itu sangat meningkat trennya. Ini terbukti dengan tingginya halal tourism ya di masing-masing negara, seperti negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Jepang, Korea, itu kan termasuk destinasi-destinasi wisata seperti Thailand juga, itu yang merupakan negara yang sangat mensupport tentang wisata halal di tempat mereka. Salah satunya berkaitan dengan yang bisa menjamin muslim-muslimah tetap terjaga nih lifestyle kehalalannya di sana gitu. Dan tidak sedikit sebenarnya brand-brand luar negeri ya yang masuk di negara kita gitu ya, utamanya untuk skincare. Nah ini juga menjadi penting nih wawasan dari seorang remaja ketika memutuskan untuk menggunakan suatu produk kosmetik, harus dilihat juga. Nah pas banget nih Bu, misalnya kita lagi ada di luar negeri ya Bu ya, misalnya memang penduduk sana itu mayoritas penduduk yang non muslim, jadi merek-mereknya kan juga sudah berbeda ya Bu dengan yang ada di Indonesia. Mungkin juga mereka tidak menjamin kehalalan dari produk skincare yang dimiliki, yang diproduksi dan sebagainya. Nah, bagaimana sih Bu cara kita memilih produk skincare tersebut yang tanpa berlogo halal? Oke. Jadi ini tidak hanya berlaku di luar negeri ya, sebenarnya di negara kita sendiri pun hal ini juga bisa menjadi salah satu tolak ukur ya remaja ketika mau memilih suatu produk yang akan mereka gunakan atau yang akan mereka konsumsi. Misalnya dia makanan gitu ya. Yang pertama adalah jelas itu logo itu jelas, logo atau label halal. Yang berada di kemasan itu harus kita cek ada enggaknya. Terus yang kedua adalah kalau misalnya itu tidak ada di kemasan, tetapi produsen itu menyertakan sertifikatnya. Kadang ada di dalam sertifikat itu yang kemudian tidak bisa dimasukkan di kemasan nih, karena mungkin kemasannya terlalu kecil atau gimana sehingga tidak bisa dipasangkan. Tapi dia selalu menyertakan nih di dalam keterangannya, flyernya atau brosurnya gitu. Ada nomor sertifikat yang dia cantumkan gitu, yang tidak melekat di produk. Kemudian kalau mau menggunakan produk-produk yang impor ya, kita pastikan logo halal yang ada di produk impor tersebut. Jadi logo halal itu tidak hanya di Indonesia ya, jadi di negara-negara lain itu juga ada logo halal yang menjamin kehalalan dari suatu produk, dan itu beberapa sudah ada yang diakui oleh negara kita logo-logo tersebut. Jadi adik-adik remaja ini juga perlu mengetahui logo-logo halal yang dari berbagai macam negara itu. Misalnya logo halal di Thailand itu seperti apa, logo halal di Korea itu seperti apa, logo halal di Jepang itu seperti apa. Nah biar nanti nggak bingung gitu kalau misalnya di sana nggak nemu yang logo halal Indonesia tapi ada logo halal yang lain. Kita cek apakah logo halal itu termasuk yang disetujui untuk digunakan oleh negara kita, gitu caranya. Kemudian pastikan bahwa produk impor tersebut memang ditujukan untuk diimpor di negara kita. Jadi kalau misalnya adik-adik mengetahui produk impor itu tidak ditujukan untuk negara Indonesia, ya jangan digunakan. Misalnya ternyata dia diperuntukkannya untuk negara Thailand yang bukan negara muslim, besar kemungkinan itu tidak disupport oleh bahan-bahan yang halal. Besar kemungkinan, artinya tidak selalu ya besar kemungkinan itu, tapi itu salah satu trik untuk mewaspadai. Jadi pastikan impornya itu ditujukannya kemana gitu. Kemudian kalau berkaitan dengan pemindahan atau penggantian produk, tentunya adik-adik bisa melihat nih ingredients pada kemasan tersebut. Pada kemasan yang kita biasa gunakan dengan bahan-bahan halal itu ingredientsnya apa saja. Kemudian kita cari di dalam produk yang lain itu ingredients yang sama yang berkaitan dengan yang mau kita gunakan gitu. Jadi seperti itu caranya. Dan kalau memang ragu-ragu, besar keraguan terhadap suatu produk, lebih baik ditinggalkan. Jadi tidak dipilih produk tersebut gitu. Selama adik-adik masih bisa telusur suatu produk terhadap ingredients yang ada dalam suatu produk, adik-adik bisa telusuri bahwa itu bukan merupakan bahan yang
kategori titik kritis halal, adik-adik bisa memantapkan ya istilahnya untuk menggunakan gitu. Tetapi kalau memang sudah jelas di ingredientsnya itu misalnya disebutkan gelatin, kemudian dia tidak mendeskripsikan itu gelatin sapi atau gelatin babi, ya berarti dia tidak open ya ingredientsnya gitu. Lebih baik tidak digunakan. Ini tuh caranya. Nah sekali, ini penjelasan yang sangat menarik yang nantinya bisa kita aplikasikan apabila kita memiliki masalah yang serupa ya. Nah sekarang udah tahu nih jadinya produk halal itu yang seperti apa, bagaimana sih cara memilih produk halal, terutama untuk produk-produk skincare nih, supaya kita bisa menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenangan kita dalam beribadah. Nah semoga dengan adanya perbincangan kita pada pagi hari ini kita bisa meningkatkan kecintaan kita kan produk-produk Indonesia, terutama skincare, dan apalagi skincare yang halal ya. Baik, sekian, terima kasih. Saya Syifa Naura dan Saya Begum Fauzia. kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Ikhbar, informasi kesehatan dan berita FKIK Win Malang di YouTube Humas FKIK Win Malang di episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.